Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama membacakan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keafiatan. Alhamdulillah kita kembali hadir di tempat tugas kita dalam rangka kita melaksanakan tugas kita masing-masing dalam rangka mencetak mendidik anak bangsa. Selanjutnya selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan anak Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu-ibu saya hormati, sengaja yang selaku pimpinan kepala sekolah dalam kesempatan ini menyempatkan waktu dalam rangka pengimbasan dari pelatihan yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Kepala sekolah itu selama 5 hari, dan untuk guru kelas rendah dan kelas tinggi itu selama 6 hari. Nah, pelaksanaan pelatihan pembelajaran mendalam itu dilaksanakan ada in 1, in 2, kemudian nanti ada onnya di satuan pendidikan masing-masing. Jadi kami yang mewakili untuk pelatihan PM ini ada tugas yang perlu kami sampaikan kepada kita semuanya. Apapun yang sudah kami terima perlu pengimbasan kepada Bapak Ibu guru semuanya, supaya kita tahu, kita memahami terkait dengan pembelajaran mendalam yang diprogramkan oleh Bapak Menteri kita. Nah, untuk itulah kesempatan ini Bapak Ibu, kami bersama rekan guru yang mengikuti pelatihan kemarin akan berbagi ilmu apapun yang kami terima kemarin. Nah, kesempatan ini akan kami sampaikan, akan kami bagi kepada Bapak Ibu guru, supaya ilmu yang kami peroleh itu tidak hanya untuk diri sendiri, namun perlu dikembangkan, perlu disebarluaskan, perlu dibagi ke rekan-rekan yang lain, sehingga ilmu ini tidak hanya untuk guru yang pelatihan saja. Nah, kita yang tidak ikut pelatihan maka perlu pengimbasan dari Bapak Ibu guru yang ikut pelatihan. Bila persiapan ini akan kami sampaikan terkait dengan hasil pelatihan yang sudah kami ikuti kemarin. Dan ini adalah bagian dari kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta pelatihan kemarin. Salah satu di antaranya adalah pengimbasan kepada guru-guru yang berada di satuan pendidikan masing-masing. Kalau sudah di satuan pendidikan tersebut paham terkait dengan PM itu, maka guru yang lain juga harus mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang lain yang tidak ikut pelatihan PM. Artinya nanti melalui kegiatan-kegiatan
KKG atau KKG dengan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, sehingga ilmu tentang pembelajaran mendalam ini tidak hanya milik satuan pendidikan yang pelatihan, maka perlu pengebasan juga kepada sekolah-sekolah yang lain atau guru-guru yang lain yang belum menerima materi terkait dengan pembelajaran mendalam. Nah, Bapak-bapak dan Ibu yang dihormati, di layar itu sudah ada tampilan secara umum, secara umum rumusan pembelajaran mendalam. Oke, ini secara umum. Nah, nanti akan kita jelaskan oleh Tiang maupun Bapak Ibu yang ikut pelatihan. Nah, secara umum Bapak Ibu terkait dengan rumusan pembelajaran mendalam itu ada ringkasannya 8334. Oke, 8334. 8 itu dimensi profil lulusan, kemudian 3 itu prinsip pembelajaran mendalam. Nah, kemudian 3 yang satuan lagi pengalaman pembelajaran mendalam. Dan yang terakhir adalah 4 kerangka pembelajaran mendalam. Itu ringkasan dari proses ya pembelajaran mendalam yang harus kita terapkan ke anak-anak didik kita. Nah, tetap muaranya adalah dari proses pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam ini adalah salah satu strategi, bukan metode, ya. Strategi untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan itu. Nah, mulai dari pembelajaran mendalam, kemudian melaksanakan beberapa prinsipnya, ada pengalaman yang harus dimiliki oleh siswa, kemudian ada kerangkanya, kerangka dalam pembelajaran mendalam. Saya ulangi, ringkasannya adalah terkait dengan rumusan pembelajaran mendalam niki adalah 8334. 8 dimensi profesional itu antara lain ada keimanan dan ketakwaan, ada keluargaan, ada penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, ini tujuan akhir dari pembelajaran mendalam yang diterapkan di sekolah itu. Kemudian prinsip pembelajaran mendalam ada 3. Ada berkesadaran, kemudian ada bermakna, ada menggembirakan. Nah, itu kita buat siswa sadar, kemudian ilmu yang kita berikan ke siswa itu bermakna, bermanfaat, kemudian menggembirakan. Artinya siswa dalam belajar senang mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian 3 pengalaman pembelajaran mendalam. Nah, dari memahami, siswa paham, kemudian mengaplikasikan atau mempraktikkan dari apa yang diperoleh dari Bapak Ibu Guru. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, refleksi. Nah, merefleksikan. Nah, kemudian yang terakhir 4 kerangka pembelajaran mendalam. Ini yang pertama praktik pedagogik, kemudian lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Jadi ringkasannya Bapak Ibu ya terkait dengan pembelajaran mendalam. Nah, sedangkan untuk penjelasan lebih jelasnya, makin kita akan ikuti bersama dari Tiang maupun dari rekan guru yang ikut pelatihan kemarin. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita ikuti kegiatan berikutnya untuk penjelasan
yang lainnya. Terima kasih. Dan selanjutnya boleh duduk di kursinya masing-masing supaya tidak merasa kepanasan